Halo sahabat-sahabat fisika asik, dimanapun kalian berada. Kali ini ketemu lagi sama Pak Andi, yaitu masih menyangkut masalah bab tentang gerak lurus. Tapi permasalahannya keempat yaitu percepatan. Jadi jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, kecepatan relatif dan percepatan. Oke ya. Jadi percepatan tidak sama dengan kecepatan ya. Jadi mungkin kalau sehari-hari orang mungkin mengira sama saja. Tapi kita dalam fisika kecepatan tidak sama dengan percepatan. Oke. Secara lambang saja dia sudah berbeda. Kecepatan itu V, percepatan A. A itu acceleration ya, percepatan A kecil. Itu terjadi karena perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya. Jadi karena perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi kalau awal sama akhir tidak sama kecepatannya, maka muncul percepatan. Oke? Sekarang kita lihat soalnya ya. Kita selalu mengacu kepada buku penuntun ya, 101 penuntun fisika. Jadi saya ambilkan soalnya dari sini, betul-betul dituntun ya. Jadi soalnya ini kira-kira begini. Ya. Mobil bergerak mula-mula 2 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik kemudian, ya, kecepatannya menjadi 12. Hitunglah A. Jadi mula-mula waktu kita melihat keadaan awalnya, itu kecepatannya 2. Kemudian 5 detik, mungkin digas ditambah kecepatannya, ternyata dia menjadi 12. Hitunglah A. Kalau kita lihat konsepnya, ini tidak sama kecepatan mula-mula dengan kecepatan akhir. Pasti ada A. Nah, coba kita hitung berapa A-nya. Jadi kita anggap ini V2 itu V1 atau V0 juga boleh ya, V0 atau V1 juga boleh ya. V1 2 meter per sekon. Kemudian V2-nya atau keadaan kedua berikutnya kecepatannya 12. Ini terjadi pada saat T sama dengan 5 sekon. Nah, gitu. Kalau begitu, berapakah percepatan? Nah, kita tahu percepatan A V2 kurang V1 per T ya. T di sini sudah perbedaan ini karena dari 5 ke 0 gitu. Jadi kalau gitu ini 12 dikurang 2 dibagi dengan 5. Berarti ini 10 bagi 5, maka percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah kira-kira konsep daripada percepatan ya. Jadi kalau kecepatan satuannya meter per sekon, tapi kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Itu namanya A. Jadi kenapa itu terjadi? Karena ada perbedaan kecepatan awal sama akhir tidak sama. Oke. Kemudian mungkin kita tambah lagi soalnya ya. Nomor 2. Motor mula-mula kecepatannya 90. Jadi bayangkan pengendara motor memiliki kecepatan 90. Kita anggap itu V1. Jadi V1 ya, itu kecepatannya 90 km per jam. Tapi ingat, kita tidak boleh memakai kilometer per jam ya, karena kita dalam fisika itu terikat oleh sistem yang namanya MKS. Jadi besaran panjang itu harus dalam meter, besaran waktu itu harus dalam detik. Jadi merubahnya ini cukup kita kalikan dengan 5/18. Kalau kita kalikan dengan 5/18, berarti dia sudah menjadi meter per sekon. Nah, ini 18 dicoret. Ini dibagi 18 dapat 5. Ya, 5. Maka 5 kali 5, 25 meter per sekon. Jadi kalau dalam meter per sekon, V1 itu menjadi 25. Kalau dalam kilometer per jam dia 90. Kemudian 4 detik kemudian kecepatannya 18. Jadi kita anggap itu V2. V2 18 km per jam. Jadi kalau kita kalikan dengan 5/18, dia akan menjadi 5 meter per sekon. Dalam waktu ini adalah 4 detik. Nah, terjadi begitu. Jadi direm ya, direm. Sehingga nanti A-nya V2 kurang V1 berarti 5 dikurang 25.
per 4. Berarti ini min 20 dibagi dengan 4 hasilnya min 5 meter per sekon kuadrat. Jadi min ini menyatakan perubahan kecepatannya itu dari cepat ke lambat. Ya, jadi A itu pada dasarnya adalah perubahan kecepatan ya, delta V per delta T. Namanya berubah, mungkin bisa dari besar ke kecil, soal nomor 1. Dari kecil ke besar, nomor 1. Nomor 2 dari besar ke kecil. Nanti A negatif. Jadi kita istilahkan negatif itu artinya perlambatan ya. Perlambatan. Jadi perubahan kecepatannya itu dari cepat ke lambat. Kalau ini positif, ini namanya percepatan dari lambat menjadi cepat. Nah, kira gitu. Satu lagi supaya lebih paham, yang ketiga. Tapi soalnya berbentuk grafik. Ya, soalnya berbentuk grafik. Jadi dari grafik V dan T, yang vertikal Y itu kecepatan, yang horizontal waktu T dalam detik. Jadi cara membacanya, 1 detik pertama kecepatannya jadi 5. Setelah dari detik pertama ke detik kedua itu kecepatannya konstan. Kemudian dari detik 2 ke 3 kecepatannya jadi 10. Dari 10 dia diremnya sampai dia berhenti. Nah, sekarang bagaimana kita menganalisa grafik ini? Kita lihat yang A. Yang A-nya adalah, karena dari A ke B kan, berarti ini VT-nya ini V0. Berarti ini V2, ini V1, atau VT ini V0. Berarti ini kecepatannya adalah 5. Jadi dari delta V per delta T, ini 5 kurang 0 per 1. Jadi percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi dia A-nya positif karena dari lambat ke cepat. Kemudian dari B ke C, A sama dengan delta V per delta T. Awalnya 5, akhirnya juga 5 per 1. Berarti 0 dibagi dengan 1, 0 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan tidak ada nih. Kenapa? Karena tidak ada terjadi perubahan kecepatan. Itu makanya konsep mula-mula, kalau seandainya tidak terjadi perubahan kecepatan, maka percepatannya tidak ada. Nah, ini contohnya nih. Nggak ada percepatannya. Karena awalnya 5, akhirnya juga 5. Jadi percepatannya 0. Tidak ada. 0 itu kan tidak ada. Kemudian yang nomor C, berapakah A-nya? Tentu ini 10. 10 kurang 5. Ya, akhirnya 10, awalnya 5, berarti 3 kurang 2, 1. Berarti ini 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ada percepatannya. Kemudian yang DE. Yang DE A-nya V2-nya 0. Jadi V2-nya 0. V1-nya 10. Itu terjadi dari 4 ke 3, 1. Berarti min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari grafik ini bisa kita ambil konsep percepatan. Jadi kalau dari A ke B, A-nya plus. Ya, terjadi perubahan kecepatan dari 5 ke 1. Jadi terjadi A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Kalau BC dia tidak punya percepatan. Kalau CD juga ada 5 karena terjadi perubahan kecepatan dari 5 ke 10. Kemudian kalau DE itu perubahan kecepatannya itu dari cepat ke lambat sehingga hasilnya negatif. Nah, ini yang kita sebut ya dengan tadi perubahan kecepatannya kita sebut ya dengan perlambatan. Jadi perubahan kecepatannya itu makin lambat. Ini positif, ini tidak ada, ini positif. Nah, mungkin dengan 3 contoh soal ini diharapkan kamu semua bisa mengerti, memahami konsep daripada percepatan. Oke? Jadi mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali, dipelajari kembali supaya paham betul tentang konsep percepatan dalam fisika. Oke, selamat mempelajari channel ini. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, fisika itu asik.